Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Udupin Ngaji dimanapun Anda berada. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang metode talaqi nahawan. Metode talaqi nahawan ini adalah metode yang saya kembangkan sejak tahun 2021, yang dimana saya harapkan bisa memudahkan teman-teman untuk mengaji, ya. Secara pembelajarannya fasih dalam makharijul huruf serta sifat hurufnya terpenuhi. Dan juga teman-teman yang belajar diharapkan bisa menguasai hukum tajwid dan juga memahaminya, serta diharapkan teman-teman nanti bisa memahami gharib musykilat dalam bacaan-bacaan Quran yang spesial menurut riwayat Hafiz an Asim. Nah, teman-teman yang belajar di sini tentunya ini yang sudah mengetahui ya sering di TikTok itu pembelajaran yang memang sangat ditekankan agar bisa teman-teman melewati setiap jilidnya, dari jilid 1 sampai jilid 3 dengan sempurna. Nah, maka di sini saya buatkan video agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana proses atau step by step belajar dari mulai jilid 1 sampai jilid 3 yang insya Allah akan kita bahas dari setiap video yang dilampirkan di sini. Baik, teman-teman semua, kita mulai yang pertama, yakni pembahasan metode talaqi nahawan ini bukan berunjuk pada berirama terlebih dahulu. Tapi ini pertama kali kita akan bahas tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang benar dalam bahasa Arab. Yang pertama di sini ada, keterangan tentang tabel makharijul huruf. Saya harapkan teman-teman bisa menghafalkannya, ya. Menghafalkannya per baris 1 hari. Bisa dengan teman-teman mengulangnya 20 kali per hari. Nanti kalau sudah hafal ya teman-teman, besoknya bisa ditambahkan lagi, satu lagi teman-teman, satu baris lagi. Jadi baris pertama misal al-jauf terbentang dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut, sudah hafal diulang-ulang 20 kali, maka besok tambahkan lagi satu aqsal halqi pangkal tenggorokan hamzah dengan ha, kemudian digabung kalau sudah hafal. Yakni al-jauf dengan aqsal halqinya diulang sampai 5 kali atau 10 kali, sampai betul-betul mantap di hati kita. Nah, kalau sudah hafal hari ketiga tambah lagi satu baris, itu terus. Kalau misalnya nanti terulang-ulang, diulang-ulang, insya Allah itu akan kuat di hati dan pikiran kita. Itu ya teman-teman, diharapkan supaya bisa nanti teman-teman menguatkan ya, di mana makharijul huruf yang benar saat kita lupa atau saat kita mengucapkannya kurang tepat atau tertukar dalam makhrajnya atau tempat keluar hurufnya. Contoh kan banyak yang di antara teman-teman ini selalu menyebutkan sama antara bod dengan vo, padahal berbeda makhraj. Bod di dua sisi lidah, sedangkan vo adalah di ujung lidah. Nah, hal ini membantu teman-teman, tabel ini membantu teman-teman agar tidak lupa di mana makhraj yang sebenarnya. Sehingga bisa cross check kembali dalam tabel yang telah disediakan di sini. Nah, maka pembahasan pertama insya Allah yakni di sini ada al-jauf. Al-jauf adalah rongga. Rongga ini adalah dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Keluar huruf-huruf mad yakni alif, ya dengan wawu. Alif, ya dengan wawu ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena ini berhubungan langsung dengan kesempurnaan harokat yang akan teman-teman ucapkan. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, huruf-huruf yang kita ucapkan selalu ada harokat fathah, dhammah, dan kasroh. Nah, harokat fathah itu pengucapannya kalau tipis, maka dia dibuka sedikit mulutnya sambil senyum sedikit. A, A, A. Sedangkan yang kasroh senyum lebar, I. Sedangkan yang dhammah dia dimonyongkan saja, U. Jadi kalau diucapkan A, I, U. Kalau huruf-huruf yang tebal, maka dia seperti kalau dalam fathah, itu dia seperti mengucapkan huruf O tanpa monyong. O, ini yang salah, yang benar adalah O, So, Bo, To, itu yang benar. Nah, kalau mengucapkan yang kasroh, maka dia tebal juga sama. Sli, Doi, Toi, tergantung dengan sifat yang nanti melekat padanya.
Sedangkan yang dhammah sama dimonyongkan, hanya saja ketika diucapkan yang akan membedakan adalah nanti dari segi ketebalannya. Contoh seperti itu tipis, tapi ketika kita ucapkan dengan huruf to, maka menjadi tebal. Tu, itu dia ya. Nah, maka alif, ya, waw ini karena berhubungan dengan harokat, berarti harus ada huruf yang menemani sebelumnya. Karena sudah dengan pasangannya. Alif dengan fathah, ya dengan kasroh, waw dengan dhammah. Maka ketika teman-teman lihat di sini, itu sudah ada pasangannya, a, u, i, dan seterusnya. Itu adalah huruf-huruf yang sesuai dengan pasangannya. Maka kalau misalnya tidak ada harokat yang menyertainya, tidak bisa berbunyi. Ya, tidak bisa berbunyi. Nah, ini catatan yang harus diperhatikan. Satu, teman-teman, satu ya. Yakni tidak boleh dalam hal mengucapkan ini ketika dipanjangkan. Satu, mengundang huruf hamzah. Kedua, mengundang huruf H atau huruf H. Yang ketiga, panjangnya tidak beraturan atau tertukar. Antara hamzah yang pertama pendek, kemudian hamzah yang keduanya panjang, ya. Antara hamzah yang pertamanya malah jadi, apa namanya, tertukar gitu. Harusnya kan pertama pendek, yang kedua panjang. Jadinya panjang terus pendek. Nah, itu yang salah, afwan ya. Nah, itu harus dibenarkan oleh teman-teman. Nah, kita mulai ya, dilihat. Nah, kita mulai dari sini. Bismillah. A, uu, ii, baba, bubu, bibi, tata, tutu, titi. Nah, pengucapan untuk yang fathah, kasroh, dhammah dalam huruf tipis seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui untuk huruf-huruf yang tidak ada ketebalannya? Nah, tandanya adalah yang ini, yang tidak ada garis bawahnya. Sedangkan huruf-huruf yang tebal ditandai dengan yang, nah, ada garis bawahnya. Ini untuk memudahkan teman-teman ya. Nah, maka pengucapannya seperti itu. Sasa, susu, sisi, jaja, juju, jiji, haha, huhu, hihi, ho, huhu, khihi. Nah, ini sudah mulai huruf yang dia ada garis bawahnya, berarti diucapkannya seperti vokal O, tapi tanpa monyong. Perlu diingat bahwa di sini pun sudah ada catatannya. Nah, untuk huruf yang digaris bawahi mesti dibaca tebal, condong ke vokal O, tidak boleh monyong. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Dada, dudu, didi, zaza, zuzu, zizi, roro, ruru, riri, zaza, zuzu, zizi, sasa, susu, sisi, shasha, shushu, shishi, susu, susu, sisi, bobo, dudu, didi, toto, tutu, titi, zozo, zuzu, zizi, aa, uu, ii, ghogo, ghugu, ghizi, sasa, fufu, fifi, koko, kuku, kiki, kaka, kuku, kiki, lala, lulu, lili, mama, mumu, mimi, nana, nunu, nini, wawa, wuwu, wiwi, haha, huhu, hihi, yaya, yuyu, yiyi. Nah, itulah pengucapan daripada al-jawf. Nah, perlu ditekankan bahwa
Titik keberhasilan daripada huruf-huruf ini adalah dari segi al-jaufnya terlebih dahulu. Jadi barangkali di sini teman-teman sudah ada yang mengejarkan nanti di metode talaqin nahawannya, yakni ketepatan makhraj dari al-jauf ini adalah segi harokatnya. Lihat mulutnya dulu, supaya nanti dia bisa mengerti mana yang harus dibaca dengan tebal dan juga di mana yang dibaca dengan tipis. Kalau tipis dia tidak boleh dalam keadaan ya si hurufnya menjadi tebal dan sebaliknya yang tebal menjadi tipis. Kemudian yang kedua yakni di harokatnya. Ya, lihat harokatnya itu kan ada yang satu dan 2 harokat. Kalau nanti tertukar, maka ya harus diulang-ulang supaya nanti benar. Kemudian jika nanti huruf-huruf tersebut yang diucapkan semisal seperti huruf dhad tertukar dengan huruf dal, kemudian shad, ya menjadi huruf sin biasa gitu kan ya, jadi soso gitu. Itu tidak jadi masalah, karena memang masih belajar. Jadi silahkan nanti penekanan untuk latihan, makhraj-makhraj yang kurang tepat seperti huruf shad tadi, bisa nanti kita tekankan di materinya atau di bab yang akan sampai pada huruf shad, ya. Jadi kan ini kan masih al-jauf, sedangkan shad itu kan masih jauh, yakni di taraful lisan, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah atau sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sehingga ketika disebutkan nanti shadnya kalau salah di sini di al-jauf tidak jadi masalah, bisa ditekankan nanti di bab-bab yang sudah sampai pada bab shad misal. Di bab sampai di dhad dan seterusnya. Jadi tidak jadi masalah. Yang penting cara pengucapannya benar dulu dalam 2 harokat dan satu harokatnya. Kemudian yang ketiga yakni, di sini kesempurnaan harokatnya. Kalau dhammahnya masih kurang tepat, masih agak ketahan-tahan jadi susu, susu, kurang ini ya, kurang tepat, harusnya dimonyongkan, susu. Nah, maka itu diulang-ulang sampai dia fasih. Kemudian kalau misalnya fathahnya dalam hal yang ketebalannya masih monyong-monyong, ya tapi monyong nggak terlalu parah ya, seperti contoh harusnya mengucapkan huruf ro biasa saja kan, roro, tapi dia mengucapkannya roro. Nah ini parah nih, roro, terlalu monyong, maka dibenarkan oleh kita. Nah itu ya caranya teman-teman, agar, bacaan yang nanti mungkin diajarkan oleh teman-teman yang sudah mengajarkan metode talaqin hawan, bisa spesifik benar, ya. Itu catatan dari saya pribadi. Untuk part yang pertama, al-jawf telah selesai kita bahas. Insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya tentang al-halqi. Assalamualaikum. والله يا